I give you a home. I give you a place to sleep. I give you a secret. Come on, I should say the word of God. Word of my God. Jesus, God, we praise you. Pada video kali ini, kita akan membahas 3 jenis video paling creepy yang dulunya pernah diunggah ke YouTube. Nah, video creepy yang akan kita bahas ini dulunya memang pernah diunggah ke YouTube, tapi sekarang telah menghilang karena suatu alasan yang dirahasiakan. Bahkan videonya ini selain creepy juga memunculkan teori konspirasi. Konspirasi yang ditimbulkan ini bukanlah konspirasi kecil, melainkan konspirasi dalam skala suatu negara. Nah, bagaimana dengan isi videonya? Mari kita masuki ke dalam ceritanya. Pada 17 Juni 2009, seorang perempuan bernama Junko Junsui membuat berbagai rentetan akun sosial media. Oke, sampai di sini masih normal dan enggak ada keanehan. Karena yang diposting oleh Junko Junsui berisikan foto yang mungkin adalah dirinya, yang mungkin juga ini adalah orang lain. Tapi terlepas apa yang diposting oleh Junko Junsui ini adalah orang lain atau dirinya, pada akhirnya ada satu video yang diposting oleh Junko Junsui, yang dimana isi videonya adalah orang yang sama dengan yang ada di dalam foto. Dan dalam artian bagus dong, orang yang punya akunnya ini adalah orang asli, real. Nah, masalahnya adalah setelah Junko memiliki akun sosial media dalam jumlah yang banyak banget, rupanya Junko Junsui juga meng-add orang-orang secara random, secara massal dalam jumlah yang sangat banyak. Untuk orang-orang yang menerima pertemanan add friend dari Junko, nantinya mereka akan menerima beberapa pesan DM dari Junko secara private. Pesannya ini aneh banget, kurang lebih isinya seperti ini. Kita masih belum saling mengenal satu sama lain. Masih belum. Aku merasa orang-orang bebas untuk berbagi dan berkomunikasi. Saya bekerja dengan orang-orang itu. Saya memiliki bakat dan rasa simpati. Tolong maafkan saya karena bersifat aneh. Ini semua ada alasannya. Aku berada dalam bahaya. Jika terlalu cepat mengungkapkannya, keadilan di sini sangatlah cepat berlaku. Tolong jadilah temanku, Junko. Tidak hanya pesan aneh, tapi Junko juga sering memposting beberapa foto di mana dirinya berada di tengah-tengah hutan. Orang-orang yang menerima pesan dari Junko dan sering melihat postingannya ini pada akhirnya mengambil sebuah kesimpulan kalau si Junko sedang dalam bahaya. Alhasil muncullah sebuah forum internet bernama Unfiction, dan forum ini tujuannya adalah untuk orang-orang yang suka dengan teka-teki, dan kebetulan topik mereka pada saat itu adalah Junko Junsui. Nah, dari hasil tebak-tebakan semata doang diketahui kalau Junko Junsui ini adalah gadis keturunan Rusia kalau dilihat dari ciri fisiknya. Lanjut nih, sekitaran bulan Agustus ada seorang perempuan yang join ke dalam forum mengaku dirinya adalah Diane Satini, saudara dari Junko Junsui. Di sini agak aneh nih, namanya aja udah beda, Junko Junsui dan Diane Satini. Lanjut lagi nih, Junko memposting satu buah video di akun Twitternya. Video yang diunggah ini berisikan Junko yang bekerja sama dengan perusahaan bioteknologi dengan beberapa kalimat yang cukup aneh. Kalimatnya gua singkat aja ya. Junko terus menyebut dirinya yang bekerja dengan sebuah perusahaan. Junko adalah salah satu orang yang terpilih.
karena memiliki genetik untuk bibit yang unggul dan akan segera dipanen. Video yang kedua ini cukup aneh. Ada seorang perempuan telanjang yang sedang menunjukkan adegan atau peragaan ketika berhubungan dengan pria. Cuman fokus dari video ini bukan di perempuannya ini, melainkan ada 4 titik koordinat yang ternyata disembunyikan dalam beberapa detik frame di dalam videonya ini. Di sini nih menariknya. Rupanya titik koordinat ini kalau dicari tahu lokasinya berada di mana, kita dapat mengetahui kalau titik koordinatnya menunjukkan ke daerah Norwegia, Rusia, Tibet, dan Australia. Yang lebih anehnya lagi, ketika orang yang sudah mengklik link atau tautan video yang diposting di Twitternya Jungko Junsui, ketika orang yang sama mengklik untuk kedua kalinya akan muncul pesan error. Pesan yang error ini bukan sekedar kayak error biasa, melainkan berisikan sebuah kata-kata. Kata-katanya itu kurang lebih kayak gini: The enemy is the head of all corp. Kalau tulisan The Enemy ini diklik, akan membawa kita menuju ke sebuah direct web Google Pack palsu. Dan tugas kita di dalam Google Pack yang palsu ini adalah mencari sebuah kata kunci yang ternyata terletak pada 4 titik koordinat yang ada di video sebelumnya. Dan kata kunci yang dimaksud di sini adalah Alpha Center. Makin misterius nih, ketika mengetikkan Alpha Center maka akan muncul sebuah video dengan judul Jungko Junsui. Videonya ini aneh banget, karena kalau videonya di play kita akan menemukan orang, sosok perempuan yang berbeda wajahnya dengan yang ada di dalam akun sosial media Jungko Junsui. Anehnya lagi adalah perempuan yang ada di dalam video ini melakukan gerakan yang seperti kode-kode. Kayak minta tolong, cuman kalau dia minta tolong kenapa dia enggak bersuara? Berarti perempuan ini pada saat sedang membuat video, ada yang sedang mengawasinya. Orang yang menonton video ini pada akhirnya menganggap kalau Jungko Junsui adalah perempuan yang diculik oleh organisasi Alpha Center, karena organisasi ini mengincar sesuatu yang ada di dalam diri si Jungko Junsui. Cuman kalau dicari kata kunci dari Alpha Center, ternyata Alpha Center adalah sebuah lembaga keamanan atau bisa dibilang kepala keamanan di Rusia. Logikanya, masa iya sih kepala keamanan menculik seorang perempuan dan merekod perempuan ini dan membiarkannya melakukan gerakan aneh selama 2 jam? Mungkin gak maksud dari video ini adalah sebuah konspirasi yang belum dipecahkan? Midsleep adalah channel paling misterius yang sudah ada semenjak 7 tahun yang lalu dan menimbulkan berbagai kontroversi dan konspirasi. Apakah ada kisah nyata di balik si pemilik channel dari Midsleep? Jadi gini, awal mulanya channel ini mengunggah sebuah video yang berjudul
Ingrid. Kalau video yang berjudul Ingrid ini diputar, maka akan menemukan sebuah video random acak-acakan yang ada seorang pria lalu mengucapkan sebuah kalimat, I let you live here. I gave you a home. Now you live here. You're ungrateful. You live here. I took you and I keep you warm. I feed you. Intinya dari kalimat ini, gue berasumsikan kalau ada seseorang pria yang membiarkan seseorang dari luar tanpa identiti tinggal di dalam rumahnya ini. Dalam artian kata, ia diculik atau memang diberikan tempat tinggal secara cuma-cuma. Nah, yang paling creepy-nya adalah kalau kalian memutar video dan nge-pause pada detik ke-51, akan terlihat sosok makhluk bayangan hitam yang sudah jelas ini bukanlah manusia. Untuk video selanjutnya nih, ada lagi nih yang lebih aneh, di mana kameranya ini menangkap gambar sebuah ruangan di suatu tempat, ada pintu warna putih dan tiba-tiba keluar jari manusia. Kita cek lagi nih video lainnya lagi yang berjudul Martobel. Video ini memperlihatkan sebuah mesin gergaji kecil dan tiba-tiba muncul teriakan dan berakhir dengan sebuah pemandangan di area sungai. Sebenarnya videonya ini masih ada banyak lagi. Ada bagian di mana video merekam sebuah ruangan kayak di loteng tangga dan tiba-tiba muncul suara jeritan seseorang. Intinya, hasil kesimpulan dari kemampuan detektif yang gua coba gali dari para konspirator di berbagai forum, banyak yang berasumsi ini adalah channel buatan seorang pembunuh berantai yang telah menculik seseorang dan melakukan penyiksaan keji kepada mereka. Bentuk siksaannya tidak bisa gua jelasin lebih detail karena ada banyak sekali kengerian di dalam video ini. Tidak hanya itu, orang-orang yang dibawa ke tempat si penculik ini bisa diasumsikan mereka adalah perempuan yang pada akhirnya bakalan meregang nyawa di area sungai. Pada tahun 2009 beredar sebuah video yang tidak diketahui sama sekali siapa yang mempublish videonya. Video ini diduga berasal dari Amerika dan telah beredar dengan cepat di forum diskusi dengan judul Satan Spinning. Nah, video Satan Spinning ini digadang-gadang mengandung konspirasi menyeramkan di dalamnya. Ada yang bilang video ini mengajak orang-orang untuk percaya suatu gerakan dan melakukan hal-hal yang sangat dilarang. Hal yang dilarang ini adalah menghilangkan nyawa mereka untuk terbang ke alam lain. Bahkan saking dilarangnya video ini untuk ditonton, pemerintah Amerika pada saat itu mengambil sebuah tindakan dengan cara menghapus kata kunci Satan Spinning. Alhasil Satan Spinning ini kayak kata kunci yang udah dikubur di dalam internet. Sehingga orang-orang yang mencoba mencari kata kunci Satan Spinning di Google, kebanyakan mereka hanya akan menemukan forum-forum diskusi dari Reddit, 4chan, Facebook yang menanyakan isi video dari Satan Spinning sebenarnya membahas apaan. Anyway, untuk kalian yang mencari Satan Spinning di YouTube, hasilnya ada beberapa gambar yang bisa kalian temukan, cuman gambar yang udah diedit, jadi bisa dipastikan versi original videonya sudah enggak ada lagi. Nah, pertanyaannya, apa sih isi video dari Satan Spinning? Berdasarkan informasi dari sisa postingan di 4chan dari orang-orang yang sudah menonton video originalnya, video Satan Spinning kurang lebih berdurasi sekitaran 3 menit 49 detik. Ketika volume pada perangkat yang memutar video ini mencapai lebih dari 45%, maka mereka akan mendengar suara lengkingan
yang dapat merusak gendang telinga. Lalu akan ada juga gambar-gambar yang sangat berdarah-darah, dimulai dari tubuh manusia yang tergeletak dan manusia-manusia yang mengenakan topeng aneh. Sebagian dari mereka ada yang mengenakan topeng yang mirip kayak Dr. Plek, Dr. Plagu. Lalu video juga akan berganti gambar dengan sangat cepat, memunculkan warna-warna sepia yang dapat merusak penglihatan jika dilihat dalam waktu yang lama. Versi dari orang-orang yang menonton video ini sebenarnya ada banyak banget. Ada yang bilang versi originalnya memiliki tulisan semacam ajakan untuk melakukan akhir dari hidup kalian. Ada juga yang bilang efek menonton video ini bisa membuat penonton mengalami gangguan kejiwaan. Setelah video ini beredar pada tahun 2009 dan exit banget dalam waktu 1 tahunan, Satan Spinning mengambil peran besar bagi konspirator berteori. Salah satu teori yang paling nyeleneh tapi nggak boleh dianggap remeh dipopulerkan oleh YouTuber Scare Theater. Mereka berteori kalau video ini kemungkinan dibuat oleh sekawanan remaja yang menutup wajah mereka dengan topeng-topeng aneh agar tidak diketahui secara publik. Tujuannya adalah untuk membangun nuansa horor di dalam Satan Spinning. Tapi kenapa harus Satan Spinning? Alhasil teori ini berkembang lagi. Rupanya sekawanan anak remaja yang membuat video Satan Spinning ini bukan ngebikin videonya atas kemauan mereka, melainkan mereka ini disuruh atau dipaksa oleh organisasi CIA. Ketika proses pembuatan video Satan Spinning, orang-orang dari organisasi CIA rupanya memasukkan unsur brainwash atau cuci otak. Jadi orang yang menonton video ini akan mengalami cuci otak tanpa diketahui alasannya. Orang-orang yang mengalami cuci otak tanpa sengaja, ini nih yang menjadi masalahnya. Setelah orang-orang menonton video Satan Spinning, ada beberapa dari mereka mengalami efek depresi, gangguan mental, sampai pada akhirnya berujung dengan terbang ke surga. Paham ke maksud gua? Sedangkan teori kedua, ada yang bilang pemerintah sengaja membuat video Satan Spinning dengan suatu alasan. Video yang diunggah ini diduga sebagai eksperimen sosial terhadap masyarakat atau warga Amerika. Dan hasilnya ternyata sangat mengerikan. Dan karena hasilnya yang sangat mengerikan ini, pemerintah Amerika kemudian menarik kembali video Satan Spinning. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan komentar di bawah. Kalian bebas komentar apa saja, atau kalian juga bisa membagikan teori kalian mengenai ketiga video barusan yang telah kita bahas, Junko Jinsui, Mid Sleep, dan Satan Spinning. Mana tahu nih kalian ada teori yang lebih seram dibandingkan teori yang barusan kita bahas. Atau bisa saja kalian menemukan sesuatu di dalam videonya ini. Untuk kalian pendatang baru, silahkan subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya karena di video selanjutnya kita akan membahas video-video creepy lainnya lagi. Untuk kalian yang udah subscribe channel Game90net, gue ucapin thank you banget karena udah nonton sampai bagian ending. So see you again on the next video.